mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 STKIP Budidaya Binjai ingin menampilkan video supervisi proses mengajar di sekolah. Selamat menyaksikan. Noches oscuras te busqué, con lágrimas te supliqué. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, di sini saya ingin mengadakan observasi di sekolah ini. Baik, saya persilahkan. Mari Bu, saya tes keluar. Silakan masuk. Bu, perkenalkan ini Bu Desli selaku Bahasa Indonesia di sekolah ini. Saya dengar ya Bu. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Pagi Bu, kabar baik. Tuhan. Baik, di sini saya akan berbincang-bincang kepada Ibu tentang apakah Ibu sudah mempersiapkannya? Sudah Bu, saya sudah mempersiapkan MPP-nya. Terima kasih, coba saya cermati. Baik Bu. Ini rencana identitas sudah lengkap. Sudah Bu. Hari ini Ibu memberi pembelajaran tentang struktur kalimat dan unsur-unsur yang terkandung dalam kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, kelengkapan, dan keterangan. Materi ini dan pendekatan sudah memiliki untuk KD, dan indikator sudah pembelajaran dimulai dari pembukaan serta selanjutnya. Baik Bu, kegiatan ini sudah saya pahami. Baiklah Bu, hari ini saya akan memanfaatkan materi sesuai dengan instrumen dan RPP saya yang sudah saya persiapkan. Selamat pagi semua anak-anak. Bu, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Bu. Untuk anak-anak semua, hari ini pertemuan kita pada hari ini kita belajar mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, di dalam bahasa Indonesia kita belajar yaitu tentang judul kita hari ini, materi kita yaitu mengenai struktur kalimat. Nah, di dalam kalimat pernah dengar dulu arti atau kalimat apa maksudnya kalimat? Ada yang bisa memberi tanggapan? Apa itu kalimat? Pernah dengar? Oke, Kak Udin pernah dengar kalimat. Nah, menurut Anda apa itu kalimat? Iya? Oke, nah menurut Udin bahwa di dalam kalimat itu adalah suatu bahasa yang terdiri dari beberapa kata. Nah, dari beberapa kata itu akan membentuk satu kalimat. Nah, di dalam kalimat kita dalam kalimat itu terdiri ada beberapa, ada yang tahu? Oke, nah menurut Dimas dalam kalimat terdiri ada subjek. Apalagi selain subjek? Oke, menurut Udin ada predikat. Siapa lagi? Oke, ada objek dan ada kata keterangan. Oke, kita menulis apa itu kalimat. Mari kita belajar.
keterangan. Oke, nah sekarang kita tahu itu apa itu subjek. Nah, subjek itu ada yang tahu? Oke, menurut Mama, subjek itu adalah sebagai pelaku. Oke, sekarang predikat. Oke, menurut Sampo, menurut predikat menurutnya adalah apa? Suatu perbuatan atau tindakan. Siapa lagi? Oke, menurut Indah, objek itu suatu sasaran atau tujuan. Kalau kata keterangan itu merupakan suatu keterangan waktu atau tempat. Oke, anak-anak semua, Ibu sudah menjelaskan arti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di sini ada anak-anak bisa memberikan sebuah contoh dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Siapa yang memberikan tanggapan? Iya? Oke, betul. Menurut Indah, yaitu salah satu contohnya yaitu adik bermain. Sini ditulis adik bermain. Nah, dari kalimat adik bermain di sini terdiri ada ini subjek dan ini sebagai predikatnya. Oke, yang kedua SPO. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Oke, menurut Namel apa? Ayah membaca koran. Betul sekali. Ayah membaca koran. Nah, dari kata ayah disebut sebagai subjek. Membaca disebut dengan kata predikat dan koran disebut sebagai objeknya. Nah, satu lagi siapa yang bisa memberikan tanggapan? Oke, Bila. Apa Bila? Oke, menurut Bila yaitu salah satu contoh yaitu ibu memasak nasi goreng di dapur. Betul sekali Bila. Ibu memasak nasi goreng di dapur. Nah, di sini dari kalimat yang ibu sudah buat, ibu merupakan subjek. Memasak disebut predikat atau suatu perbuatan. Nah, nasi goreng disebut objek dan di dapur suatu kata keterangan. Baik anak semua, demikianlah dari pemaparan materi kita pada hari ini mengenai kalimat. Semoga apa yang ibu sudah sampaikan anak-anak bisa semuanya memahami dan mengerti. Baik, saya akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Baik Bu, di sini saya katakan Ibu sudah telah menyampaikan beberapa pembelajaran di kelas ini. Nah, saya ingin bertanya beberapa hal berkaitan dengan pembelajaran di kelas tadi. Apakah pembelajaran yang Ibu sampaikan tidak sesuai dengan SPP? Bu, yang saya sampaikan sesuai dengan SPP yang sudah saya buat. Dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang merasa memuaskan dalam proses pembelajaran? Ya Bu, saat saya mengajar, semua anak-anak sangat senang dan saya juga sangat bangga. Mereka sangat kreatif, aktif dalam proses belajar. Berlangsung berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah Ibu rumuskan di SPP. Apakah kira anak Ibu sebelumnya sudah mencapai tujuan di proses belajar? Sudah. Apa Ibu
hanya menjelaskan, mereka cerita, dan saya akan memberikan solusinya, Bu. Saya memberikan mereka semangat untuk belajar, Bu. Kemudian apa Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Pertemuan berikutnya, Bu, saya akan membuat kelompok untuk anak-anak semua, Bu, agar mereka semakin kreatif dalam proses belajar. Baik, Bu. Setelah saya menganalisis mulai dari proses terus masuk kelas melihat saat Ibu mengajar, mulai dari pendahuluan, dari masukan pada pemaparan materi sampai penutupan telah melaksanakan dengan baik sesuai dengan RPP. Baik, Bu, saya sudah puas dengan analisis yang Ibu ajarkan ke kelas ini. Terima kasih atas waktunya, Bu. Baik, Bu, terima kasih untuk kesempatannya, Bu.